Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TBK Amanda 2 bersama saya Sofi dari PT Sriboga Floormir. Di sini saya akan membuat martabak manis menggunakan tepung terigu super premium dari Sriboga, tepung terigu Ninja. Oke. Untuk bahan-bahannya, di sini saya sudah mempersiapkan tepung terigu Ninja, gula pasir, 1 butir telur, ada terigu hime sedikit, terus ada garam, vanili, susu bubuk, dan di sini ada soda kue dan saya mempersiapkan air untuk mencairkan soda kue. Oke. Nah, kalau di sini ada margarin nanti untuk olesan dari martabaknya gitu. Kita langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama-tama, saya timbang air dulu. Saya menggunakan air dari spring asli 300 gram. Oke, saya nolkan dulu. 300 gram. Oke, 300. Nah, ini saya tuang dulu. Nah, kemudian saya masukkan gula pasir. Oh, ini masih ada sisanya. Gula pasir. Kemudian telur. Garam. Garamnya sedikit saja. Sedikit saja, 1 pucuk sendok teh. Kemudian saya beri vanili. Oke, nah ini diaduk sampai rata. Untuk pembuatan martabak manisnya, saya hanya menggunakan balon whisk aja tanpa menggunakan mixer. Tetapi kalau umpamanya pembuatannya jumlah banyak, bisa dibantu menggunakan mixer. Jadi ini diaduk aja sampai gula larut. Seperti ini. Diaduk sampai gula larut. Kalau gula sudah larut, bahan kering bisa dimasukkan tepung terigu Ninja, tepung terigu hime. Kenapa saya di sini menggunakan terigu hime untuk campurannya? Agar nanti hasil martabak manisnya lebih kenyal. Nah, ini susu bubuknya. Oke, ini terigunya saya aduk dulu, bahan keringnya. Kemudian saya masukkan ke cairan telur. Ini dimasukkan aja sambil terus diaduk. Diusahakan jangan sampai bergerindil. Diaduk terus sampai tepungnya habis. Oke, ini saya masukkan semua aja. Nah, ini diaduk. Jangan sampai bergerindil kalau bisa ya. Nih, seperti ini. Nah, ini diaduknya seperti ini. Jadi sambil dikeplok-keplok gitu. Dikeplok-keplok seperti ini sampai nanti adonannya halus dan licin. Oke. Nah, ini adonannya dikeplok-keplok seperti ini kurang lebih sekitar 5-10 menit sampai adonannya halus dan licin. Nah, ini adonannya sudah licin. Oke, bisa dicek seperti ini. Tadi dia dikocoknya sambil dikeplok-keplok gini. Kalau sudah licin, saya ambil spatula dulu. Sebentar. Nah, adonannya seperti ini. Nih. Jadi, adonannya sudah rata dan tidak ada yang bergerindil.
Kalau sudah seperti ini, adonan diistirahatkan sekitar 30 sampai 1 jam. Oke. Seperti ini, saya istirahatkan dulu. Oke. Nah, ini adonan martabak yang sudah saya istirahatkan kurang lebih sekitar tadi sampai 45 menit. Jadi belum ada 1 jam, gitu ya. Nah, ini adonannya sudah berbuih seperti ini, ada buih-buihnya. Jadi tujuannya apa? Adonannya diistirahatkan selama 30 sampai 1 jam agar tepung terigunya bisa rileks. Jadi tepung terigu juga butuh rileks ya, teman-teman semua. Oke. Nah, ini saya siapkan. Di sini ada bahan-bahan, ada air tadi yang sudah saya sebutkan di awal, ada air dan ada soda kue. Saya aduk dulu. Seperti ini sampai larut aja, asal larut aja. Kemudian saya masukkan ke adonan martabak manisnya. Kenapa saya masukkan soda kuenya di akhir? Biar bereaksinya lebih cepat ketika nanti dimasukkan ke cetakan martabak. Oh ya, sebelumnya ini saya sudah memanaskan cetakan martabak dulu di awal sebelumnya ya, karena kalau cetakan, karena ini tebel, terbuat dari besi tebel, jadi harus dipanaskan dulu benar-benar panas. Untuk mengeceknya seperti ini. Ada air, diteteskan ke loyangnya. Nah, ada bunyi ces sama seperti gelembungnya itu bisa lari-lari itu loh. Nah, seperti ini. Udah. Tuh, nah, itu tandanya cetakannya udah panas. Oke, tadi adonannya kembali lagi. Setelah diberi soda kue yang sudah dilarutkan, diaduk aja sampai rata. Seperti ini. Ngaduknya pelan nggak apa-apa, atau bisa juga sambil agak dikeplok-keplok gini agar gelembung-gelembungnya banyak. Nih, seperti ini. Nah, kalau sudah, saya singkirkan dulu. Saya siapkan timbangan dan mangkok yang lebih kecil atau bowl yang lebih kecil. Untuk saya timbang, untuk cetakan diameter kurang lebih 20 sampai 22 ini, saya menggunakan adonan 350 gram. Ini saya ambil dulu. Kalau terlalu tebal, dikhawatirkan nanti martabaknya malah bantet, bukannya malah matang tapi malah bantet. Jadi di sini saya ngambil 350 gram. Tapi kalau ingin lebih tipis juga nggak apa-apa, tapi kalau ketipisan nantinya jadinya bukan martabak, jadinya krepes. Gitu. Nah, nanti untuk yang sisanya bisa untuk martabak manis mini, martabak manis teflon, seadanya alat di rumah deh, boleh. Gitu. Jadi simple tapi bisa langsung praktek. Nah, ini 350 gram, saya singkirkan dulu untuk timbangannya. Ini saya cek kembali ya, untuk loyangnya harus dipastikan panas. Untuk apinya sendiri saya menggunakan sedang aja, karena kalau mamanya terlalu kecil nanti gelembungnya lama keluarnya atau serat-seratnya lama, akhirnya martabaknya bantet. Jadi ini saya besarkan dulu, baru nanti saya kecilkan. Nah, ini saya tuang aja, bismillahirrahmanirrahim. Nih, jadi bunyi ces gitu ya. Kemudian bagian sampingnya agak diputer untuk membuat kulit martabak. Oke, sudah. Nah, ini ditunggu sampai muncul gelembung dari pinggir ke tengah. Nah, kalau umpamanya dirasa kurang gede apinya, bisa digedein dikit. Ingat, jangan terlalu gede, karena membuat martabak itu kelihatannya gampang tapi tricky. Trikinya di mana? Di gelembung-gelembung ada di bagian dari samping ke tengah. Kadang kan kalau mamanya kita moodnya lagi kurang bagus tuh, kadang kok martabak saya bantet ya. Jadi kalau mamanya bikin apa-apa sambil senyum. Gitu ya. Nah, ini udah mulai keluar seperti ini. Oh iya, kenali loyang masing-masing yang ada di rumah ya, karena kadang loyang martabak itu ada yang bagian sini dia lebih panas,
Ada yang bagian sini kurang panas, jadi untuk penempatan di atas loyang harus disesuaikan gitu. Nah, sambil menunggu martabaknya matang, gelembungnya atau seratnya sampai tengah, saya sudah mempersiapkan bahan olesan. Jadi nanti setelah martabaknya matang, saya beri olesan margarin. Nah, di sini bahan olesannya ada margarin, butter, dan susu kental manis. Nah, ini saya aduk aja jadi satu. Jadi kalau umpamanya biasanya kalau melihat pembuatan martabak setelah matang, itu kan margarinnya atau lemaknya itu kan lebih lentur ya. Jadi ini caranya seperti ini. Ini diaduk aja. Nah, ini dimasukkan margarin, butter, dan susu kental manis. Seperti ini. Untuk takaran resepnya bisa dilihat di deskripsi video pembuatan martabak manis di channel TBK Amanda 2. Dan untuk bahan-bahannya sendiri yang saya gunakan hari ini bisa didapatkan atau bisa dibeli di toko bahan kue Amanda 2. Nah, ini diaduk aja sampai semua tercampur rata dan margarin sama butternya sudah rata, sudah jadi lembut gitu. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah lembut seperti ini. Jadi halus ya. Jadi kalau mamanya di spread atau dituang di atas martabak yang sudah matang nanti lebih mudah seperti ini. Oke, sudah jadi. Kita tunggu martabaknya sampai matang sempurna. Nah, ini martabaknya sudah berserat sampai tengah, sudah siap untuk ditabur gula pasir. Tujuannya apa? Untuk memecahkan gelembung yang ada di bagian atas, seperti ini. Ditaburnya secukupnya aja, jangan yang terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti bisa leleh ke loyang, dan nanti loyangnya kalau mau digunakan lagi bisa lengket, gitu ya. Seperti ini. Dah, kalau sudah, nih bisa ditutup. Jadi inget ya, kalau seumpama mau menutup martabak, ditunggu dulu sampai berserat sampai tengah. Jangan belum selesai berserat langsung ditutup. Karena apa? Nanti hasil martabaknya bisa bantet di bagian tengah. Jadi nggak mau berserat kalau buru-buru ditutup. Nah, ini kalau udah ditutup kayak gini, hanya ditunggu aja sampai permukaannya matang, baru nanti saya siapkan wadahnya untuk yang sudah matang. Ini udah saya siapkan untuk margarinnya yang tadi sudah saya campur, margarin, butter, kental manis, diaduk, jadilah seperti ini. Nah, ini ditunggu matang sebentar, sekitar 2-3 menit aja. Karena kalau terlalu lama nanti gosong bagian bawah dan sampingnya gitu ya. Ini saya mempersiapkan alat untuk mengambil. Tuh. Oke, seperti ini. Oke, nah ini martabaknya sudah matang, saya buka tutupnya. Saya ambil, kalau seumpama di bagian pinggirnya ada adonan yang tidak sengaja keluar, dihilangkan aja kayak gini. Kemudian saya ambil dari sini memutar, seperti ini. Dah, tujuannya apa? Biar tidak lengket di bagian pinggirnya. Dah, baru kemudian saya ambil. Ini saya menggunakan spatula seperti ini ya. Kalau mamanya di rumah ada yang lebih pendek juga nggak apa-apa. Ini saya lebih mudah gini. Nah, seperti ini hasilnya. Saya taruh di piring. Oke. Ini saya matikan dulu kompornya. Ini. Kemudian saya beri margarin yang tadi sudah saya mix dengan susu kental manis dan butter. Jadi aromanya harum ya, seperti ini. Tujuannya apa? Agar martabaknya nanti tetap moist, jadi tidak kering. Makanya saya beri lemak atau margarin dan butter. Kenapa sih saya tidak full margarin? Karena kalau full margarin biasanya rasanya cenderung ke asin gitu. Makanya saya mix dengan butter.
Atau kalau semama untuk konsumsi di rumah aja bisa full butter gitu. Jadi rasanya lebih gurih. Tuh, nah seperti ini sudah cukup. Saya singkirkan dulu. Ini tipsnya yang kedua, ditutup seperti ini. Kurang lebih selama 30 sampai 1 menit aja. Tujuannya apa? Biar margarin atau butternya meresap di martabaknya, jadi nanti martabaknya bisa empuk seperti itu. Nah, setelah itu kalau ini sudah saya potong, nanti saya beri topping. Nah, untuk topping kali ini saya pakai dari Chef Matt. Ada glaze, ada meses, dan ada crunchy, coklat crunchy, dan masih banyak lagi. Jadi nanti toppingnya saya menggunakan Chef Matt seperti itu. Nah, ini martabak yang sudah jadi. Saya perlihatkan seratnya dulu. Seratnya, ini seratnya. Seratnya semuanya muncul keseluruhan. Nah, ini sudah saya topping sebagian menggunakan topping dari Chef Matt. Terakhir mau saya beri susu kental manis. Seperti ini, diratakan aja secukupnya. Oke. Kemudian saya tabur dengan misis. Di sini tertulis Hagel coklat kompon butir dari Chef Matt. Ya. Ditabur aja sampai rata. Oke, sudah seperti ini aja. Siap untuk disajikan. Nah, saya beli garnish cherry merah biar cantik. Selesai, ini dia martabak manis hari ini. Nah, untuk martabak manis tadi adonannya juga saya cetak menggunakan loyang martabak manis yang kecil, jadinya seperti ini ya. Gitu. Jadi di rumah mau pakai cetakan yang kecil, cetakannya besar, bahkan teflon juga bisa. Jadi tidak harus menggunakan loyang martabak manis, tapi lebih bagus kalau menggunakan loyang martabak manis yang tebal dari besi itu ya. Oke. Ini yang sudah dibungkus contoh menggunakan box. Cantik ya, tuh seperti ini ya. Nah, jangan lupa untuk bahan dan untuk kemasan, untuk box bisa dibeli atau didapatkan di TBK Amanda 2. Saya Sofi dari Sri Boga, mohon undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dari channel TBK Amanda 2. Dadah! Wow!